Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tentunya itu adalah harapan yang terbaik bagi kita. Perkenalkan, saya Mulyadi Sugiansar, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lebak, unit kerja di SMP Negeri 3 Cibubar. Kali ini saya akan mencoba menyajikan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1.a.7, yakni mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana moda ini adalah moda mandiri. Pada sesi ini, di ruang ini, CGP diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, kemudian ketiga prinsip dilema etika, dan langkah-langkah pengujian keputusan pada konteks dari sekolah masing-masing. Tentunya ada beberapa pertanyaan pada kesempatan ini yang harus dijawab oleh saya, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapat di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Jawaban saya adalah, belajar dan berbagi. Itulah kata-kata yang selama ini saya jadikan pegangan di dalam setiap mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Artinya, selain belajar untuk peningkatan kompetensi diri sendiri, saya akan melakukan kolaborasi, sharing, atau berbagi apa yang sudah saya dapat, baik kepada rekan-rekan guru di sekolah dan juga rekan-rekan guru di seluruh Nusantara. Karena bagi saya, dengan berbagi maka ilmu akan bertambah dan ilmu akan semakin berkembang. Selain itu, saya juga dapat menginspirasi rekan-rekan yang lain untuk melakukan apa yang telah saya lakukan, tentunya dalam ranah hal-hal yang positif. Adapun cara yang akan saya lakukan dalam mentransfer atau berbagi pengetahuan yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, yang pertama akan saya lakukan adalah mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah saya dapat melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah yang telah terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan komunitas sekolah itu sendiri. Kemudian sosialisasinya itu bisa dilakukan, bisa melalui daring, bisa melalui luring, atau ada modal khusus atau modal lain yang diperkirakan efektif ketika memang disepakati oleh komunitas itu sendiri. Yang kedua, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan blog saya, yaitu saya memiliki blog sudah sejak lama, yakni pusercitorek.blogspot.com. Ini bisa saya jadikan media untuk mensosialisasikan pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak tersebut. Yang ketiga, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui video yang saya upload ke channel YouTube yang saya miliki, yakni channel Mulyadi Sugiansar. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jawaban saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya suatu waktu kita akan dihadapkan pada situasi dilema untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan menguntungkan bagi semua pihak. Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan, yang pertama,
memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan visi misi yang kita telah susun bersama. Tentunya berkesinambungan dengan visi dan misi di sekolah itu sendiri. Yang kedua, melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih salah satu atau mungkin ketiganya dari 3 prinsip pengambil keputusan yang ada. Dan yang keempat, melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catatlah rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jawaban saya, kapan saya akan memulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tidak dapat dipastikan. Apakah hari ini, hari besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau hari apa dan tanggal berapa? Langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya terapkan ketika saya dihadapkan kepada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak. Jika hari ini mengalami dilema etika, maka hari ini saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Jika besok mengalami dilema etika, maka besok akan diterapkan langkah-langkah tersebut, dan seterusnya. Harapan saya tentunya, ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan. Kemudian, 3 prinsip pengambil keputusan, dan mempertimbangkan, memperhatikan, bahkan menyesuaikan langkah-langkah pengambilan keputusan itu dengan 9 langkah yang telah ada. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Bagi saya, dalam mengambil sebuah keputusan tidak hanya dilakukan sendiri saja, tentu memerlukan masukan-masukan, saran, dan informasi dari rekan yang bisa kita ajak berdiskusi dan berkolaborasi, sekaligus rekan yang dapat kita anggap atau yang dapat kita ajak untuk berkolaborasi, sehingga kita mengetahui apakah keputusan yang telah kita ambil ini sudah tepat dan efektif atau belum. Menurut saya, orang-orang yang saya bisa ajak atau bisa saya jadikan teman dalam berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar adalah: pertama, rekan-rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, orang tua siswa. Yang keempat, siswa. Yang kelima, komite sekolah. Atau bisa juga pengawas sekolah. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita mampu untuk berkomunikasi, kita berkomunikasi untuk berkolaborasi dengan praktisi pendidikan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu sendiri, yang tentunya dalam konteks keputusan yang berpihak kepada murid sebagai langkah-langkah untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian tugas modul 3.1.A.7 tentang demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.